Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Merdeka. Beberapa waktu lalu saya di WA oleh Pak Sis Wahyu, orang yang sangat saya hormati, pengalamannya sangat banyak, orang yang konsisten dalam garis perjuangan. Terima kasih Pak Sis. Pada saat itu beliau menggagas acara hari ini. Dan dalam diskusi kami juga sampaikan bahwa ada kegelisahan dalam proses demokrasi dan demokratisasi yang selalu kita lakukan. Lalu Bang Balar nambahin, Bang Buki mengingatkan, lalu terima kasih para senior. Jadi Bu Aziza, beliau ini senior saya. Kami juga diskusi sebelumnya dalam ruang tertutup, Pak Nus, Pak Pata, dan Pak dari sana. Kami diskusi dalam ruang kecil untuk kita melihat sebuah proses demokrasi yang sebenarnya sesuatu yang biasa saja. Kenapa biasa saja? Karena ini 5 tahunan terjadi dan kita pernah melakukan. Tapi sesuatu yang tidak biasa dipertunjukkan dan kita semuanya melihat. Ada rasa kepantasan dan kepatutan yang kemudian menjadi pertanyaan publik. Lalu kita semua berpikir, apakah kita akan diam saja? Ataukah kita akan merespon? Respon! Sementara Bapak Ibu, kalaulah kemudian kita melihat Republik ini dilahirkan, darah sudah ditumpahkan, harta sudah hilang, nyawa ada di taman makam pahlawan dan tempatnya yang kita tidak pernah tahu. Itu sudah terjadi. Dari siklus kekuasaan politik dari waktu ke waktu, kita selalu belajar bagaimana pemerintahan itu jatuh bangun. Sementara geopolitik dunia berubah demikian turbulens, multipolar. Banyak negara melakukan reposisi terhadap dirinya. Global climate change menekan, produksi pangan terganggu, sementara dominasi antar negara semua pasti ingin bersaing untuk menjadi jawaranya dan ingin mengatur dunia. Itu pasti akan dilakukan. Saya sedang tidak bicara bocoran debat besok. Hari besok kita mau bicara ini. Pertanyaannya, Indonesia mau kemana? Saya tidak pernah tahu sampai hari ini diundang di sini, Pak Sis. Saya tidak pernah bermimpi pada soal itu. Tapi yang saya renungkan setiap hari adalah rasanya ini panggilan sejarah. Saya kira saya seperti Bapak Ibu teman-teman yang ada di sini. Saya bukan anaknya orang hebat, tapi orang tua saya begitu hebatnya mendidik saya. Hidup susah itu menjadi tarikan nafas harian saya. Bapak saya polisi, pangkatnya tidak tinggi. Ibu saya di rumah menyelesaikan seluruh persoalan keluarga dengan sangat cemerlang. Kemudian lahirlah anak-anak ini digembleng dalam ketidaknyamanan, harus survive karena dia harus bertahan hidup untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Dan di sisi lain, tentu kita semuanya punya cita-cita, antara lain saya juga punya cita-cita. Pada saat itu Bapak Ibu, mimpi Ganjar kecil adalah saya berkeliling Indonesia. Itu mimpi Ganjar kecil. Persis kejadian itu betul-betul muncul ketika saya menjadi anggota DPR.
disitulah saya baru bisa merasakan betul apa itu keadilan. Disitulah saya merasakan betul apa jargon-jargon politik yang ada di langit-langit itu. Dan itu mesti kita cantol, kita tarik turun, kita injakkan ke bumi agar dia bisa merasakan itu. Inilah waktu-waktu saya turun keliling untuk makin banyak bertemu rakyat. Jadi silakan survei dirilis, tapi saya akan bertemu dengan kalian. Ganjar Mahfud dan seluruh pendukungnya tidak pernah gentar. Yes. Tapi kita harus ketemu rakyat. Kita harus bersama mereka. Dengarkan baik-baik degup jantungnya. Cium bau keringatnya. Bahwa di sana membutuhkan kita semua untuk memperjuangkan nasibnya. Saya tidak bisa tinggal diam ketika memulai masa kampanye saya harus ke Papua. Dan ditampilkan oleh seorang pendeta Leo, saya ulang cerita ini, yang dia harus menolong ibu melahirkan. Bapak Ganjar, kami berada dalam ketidakmudahan, kami tidak punya ilmu itu, tapi di kampung kami tidak ada fasilitas itu, dan tidak ada orang yang mau menolong ini dan mampu menolong ini. Yang ada tinggalkan. Bapak Ibu, bagaimana cara menolongnya? Mereka akan membawa ke rumah sakit. Rumah sakitnya jauh. Kemana mereka harus lewat? Bukan jalannya rusak atau jelek. Tidak ada jalan. Dan kemudian kita berpesta pora, ngomong tinggi-tinggi sekali. Dan kemudian 400 triliun mau digunakan untuk makan siang. GMNI, alumni GMNI adalah intelektual. Mari kita makin kritis pada soal jargon, pada soal program, pada soal gimmick. Karena di balik politik yang besar, debat yang ditonton, tepuk tangan yang sangat meriah, sebenarnya ada tanggung jawab moral kita untuk melakukan pendidikan politik kepada rakyat. Jangan bohongi rakyat. Kalau tadi Trisakti Bung Karno disampaikan, bagaimana kita mewujudkan Indonesia mesti berdikari? Maka dalam suatu perdebatan, Pak Ganjar, bagaimana saudara mengatur Anda waktu di Jawa Tengah saja lupuk langka? Bahasa saya maprat. Sepertinya Bapak tekniknya kurang jauh. Saya ke Papua, mereka teriak yang sama. Saya ke Sumatera Utara, sudahlah Bapak, nggak usah ada subsidi-subsidi lagi buat pupuk, yang penting pupuknya ada. Di mana? Di Bandung. Apa yang mau cerita? Apakah iya kemudian pemerintahan ini akan kita kelola hanya dengan sekedar statement dan tampilan visual dengan optik yang menarik yang seolah-olah semuanya beres? Tidak, Bapak Ibu. Tidak, Bapak Ibu. Maka ketika kemudian zaman makin modern, digitalisasi terjadi, data menjadi begitu sangat penting, apakah iya kita tidak punya kemampuan analitik? Apakah iya kita tidak bisa mengklaster? Apakah iya kita tidak mampu mengeksekusi itu sesuai dengan klaster sehingga masuk kepada kelompok-kelompok yang memang kita sasar? Tidak masuk akal. Makanya hanya butuh mau dan butuh berani untuk memutuskan. Bapak Ibu, itulah pertanyaan. Pada saat keputusan politik tidak ada lagi cerita abu-abu, hitam atau putih.
Maka ketika kemudian kita dihadapkan pada bonus demografi, PR kita begitu luar biasa. Ingat Bapak Ibu, yang mau kita kerjakan bukan sesuatu yang linear saja, tidak simetris sekaligus. Dinamikanya sangat keras, gencetannya sangat kuat, dan kita mesti menempatkan diri. Maka kalau cerita Ipolexos Hankam, mari kita cerita lagi. Berdaulatkah politik kita? Mandirikah ekonomi kita? Apakah kita memegang kebudayaan kita? Atau kita cuma mau ngenger saja kepada mereka yang ada di sana? Ikut-ikutan saja. Bapak Ibu, kalaulah itu sebuah value atau nilai yang Bang Palar tadi sampaikan, kita yang mengaku nasionalis, kita lambangnya banteng. Bantengnya ini mengendus, kepalanya miring, tuh tanduknya runcing, dan siap menanduk. Dalam sejarah saya dididik oleh banteng ini, tidak ada cerita cengeng, tidak ada cerita nangis dan gembeng. Kalau Anda terluka, maka tanduk Anda yang harus Anda keluarkan. Dan teriak bukanlah sebuah suara yang cukup untuk kita bereskan, tapi bergerak dengan rakyat, itulah kemudian hasil yang kita harapkan. Waktu tidak banyak Bapak Ibu, maka mimpi besar bonus demografi yang saya katakan tadi, yuk kita dorong yuk. Tidak ada investasi terbaik kecuali sumber daya manusia. Izin saya sampaikan bahwa 20% dari anggaran pendidikan APBN, APBD kalau kita fokuskan, maka anak-anak berbakat kita akan mendapatkan pendidikan terbaik. Maka kalau sektor subsektornya kita siapkan dengan baik, sumber daya alam, kelautan, maritim, terus kemudian perkebunan, belum juga industri kreatif kita tampilkan, anak-anak kita inilah yang akan mengisi. Dan itu bisa kita lakukan kalau intervensi pemerintah strict. Dia betul-betul siapkan dengan dukungan anggaran yang tidak lagi bisa diceneng ke sana kemari hanya karena kemudian dia berada pada kelompok yang sama. Kalau ini terjadi Bapak Ibu, target kita untuk mengejar 2045 sebagai Indonesia Emas, roadmap-nya kita siapkan sekarang. Maka banyak teman-teman GMNI dan dari banyak relawan, saya lihat tokoh-tokoh hebat hadir di sini. Bantu kami dan Pak. Ada 3 hal yang penting yang selalu saya dengarkan di masyarakat. 1, Pak Ganjar, cari kerja sulit. Cari kerja susah. Di Bekasi saya turun masyarakat, Pak kami untuk bekerja saja harus nyuap 3 juta sampai 8 juta. Anda untuk menjadi pegawai. Yang kedua, Pak Ganjar kendalikan harga kebutuhan pokoknya. Saya kira yang senior pasti tahu ketika IJJI datang dan Winsel Kamdeshu datang dengan gaya angkuhnya, tangannya begini, dan Pak Harto menunduk tanda tangan. Dan saat itulah momentum liberalisasi dahsyat termasuk pangan. Dan hari ini beras pun tidak mampu kita cukupi sendiri. Hari ini produksi bawang putih kita makin menipis dan impornya makin menebal. Dan hari ini laut kita yang luas belum bisa kita apa-apakan. Mesti kita genjot betul. Improvement yang dilakukan terus-menerus, tapi akselerasi gerak cepat yang sat-set tidak terjadi. Maka Bapak Ibu, yang ketiga persoalannya adalah pemerintahan bersih dan anti korupsi. Ini sebuah nilai yang tinggi. Saya tanya langsung dengan para pengusaha, apakah kalau kepastian hukum kami berikan Anda berada dalam ketakutan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kami butuhkan kepastian. Maka tolong kami pengusaha yang sudah mengikuti teks amnesti jangan diopo-opo.
Tolong. Kalau kami investasi, berikan kemudahan, ease of doing business. Tolong percepat kami karena kami ingin membantu. Bukan dipenggal, dipungli, dikorupsi, dipersulit, dan akhirnya ekonominya berbiaya tinggi, high cost ekonomi. Bapak Ibu, kami berkeliling di seluruh Indonesia. Saya ceritakan ini kepada Bapak Ibu, itu PR besar. Siapapun yang menang besok, Bapak Ibu, tidak semudah yang kita bayangkan. Saya berharap betul yang hadir hari ini adalah relawan sejati. Saya harapkan betul ketika kemenangan itu terjadi, Anda percaya kepada kami. Maka saya berharap betul keikhlasan Bapak Ibu untuk kami mengambil keputusan hitam dan putih. Mohon maaf kalau yang ada di barisan depan, belakang, kiri, kanan mungkin tidak akan menjadi komisaris. Mohon maaf, Anda bekerja luar biasa, suara Anda banyak, tapi Anda mungkin tidak akan masuk di kabinet. Bapak Ibu, saya sampaikan ini karena hari ini saya coba merasakan, ya Allah, apakah ini panggilan sejarah buat saya? Jika menjawab ini, ya mudahkan, berikan petunjuk. Jika tidak, berikanlah yang terbaik. Dan insya Allah pertemuan adalah pertemuan yang terbaik. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon senior-senior untuk hadir di panggung. Kita akan duduk bersama. Kepada Kang Alek, silakan. Kepada para senior, silakan untuk maju ke atas panggung. Kita akan berfoto bersama dengan calon presiden kita, Bapak Ganjar Pranowo. Mohon kepada Bapak Ibu sekalian nanti akan mendapat kesempatan berfoto. Sekarang foto bersama oleh para senior. Porsinya Bu, tolong Bu. Oh, di sana.